Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Haryo Susanto dengan NIM G0025-002 dari kelompok B1. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dinding abdomen, GIT superior dan juga inferior sebagai laporan praktikum anatomi blok 1.3 tentang sistem digestif. Nah, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Yang pertama itu adalah jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Kemudian jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen dan juga jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Oke, jadi ini adalah tampak dari lapisan-lapisan abdomen. Nah, dinding abdomen anterolateral. Untuk dinding abdomen anterolateral, lapisan yang paling luar itu ada kulit. Kemudian selanjutnya semakin ke dalam ada fascia superficialis, yang mana fascia superficialis ini nantinya akan terbagi menjadi fascia Camper dan juga fascia scarpa. Untuk yang fascia Camper ini dia merupakan situs penyimpanan lemak, sementara untuk fascia scarpa dia merupakan suatu lapisan membranosa yang tipis dengan sedikit atau tanpa lemak sama sekali. Nah, untuk fascia superficialis ini nanti pada pria akan membentuk lapisan fascia khusus yang disebut sebagai fascia dartos dan pada perempuan merupakan komponen labium majus pudenda. Selanjutnya, setelah fascia superficialis ada fascia profunda, yang mana fascia profunda ini eh, dia merupakan jaringan ikat tipis yang menutupi muskulus dan juga terletak tepat di bagian dalam dari fascia scarpa. Nah, selanjutnya ada muskulus-muskulus dan juga aponeurosis. Eh, ada musculus obliquus externus abdominis dari luar. Kemudian semakin ke dalam ada musculus internus obliquus, musculus obliquus internus abdominis. Kemudian ada musculus transversus abdominis. Kemudian nanti ada musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis abdominis. Nah, setelah muskulus-muskulus ada lagi lapisan fascia transversalis, yang mana fascia transversalis ini merupakan lapis berkelanjutan dari fascia profunda yang memagari cavitas abdominalis dan juga akan berlanjut ke cavitas pelvis. Nah, kemudian lapisan yang selanjutnya adalah fascia extraperitonealis yang merupakan uh, jaringan lemak. Fascia ini nantinya akan disebut sebagai pre preperitoneale uh, ke arah anterior tubuh, sementara untuk yang ke arah posterior tubuh itu disebut sebagai retroperitoneale. Nah, untuk lapisan yang paling dalam itu adalah peritoneum parietale. Pariet, eh, Peritoneum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah peritoneum parietale dan juga peritoneum viscerale. Untuk peritoneum parietale itu merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dari dinding abdomen. Jadi ini adalah superficialnya, semakin ke sini semakin dalam, dan lapisan yang paling dalam ini adalah parietal peritoneum atau peritoneum parietale, dan dia menjadi bagian dari dinding abdomen. Sementara untuk yang peritoneum viscerale, dia merupakan lapisan peritoneum yang melapisi langsung dari permukaan organ viscera pada abdomen ya. Baik itu yang melapisi sebagian dari organ tersebut atau keseluruhan dari organ-organ tersebut. Nah, selanjutnya adalah dinding abdomen yang posterior. Dinding abdomen yang posterior sama dari luar ada kulit, kemudian fascia superficialis dorsi, muskulus-muskulusnya,
Ada beberapa lapis. Yang pertama, lapis pertama itu adalah musculus latissimus dorsi. Untuk lapisan kedua, ada obliquus externus abdominis, erector spinae, longissimus dorsi, dan juga serratus posterior inferior. Untuk lapis ketiga itu ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Dan untuk lapis keempat itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, transversus abdominis, dan di bawah lapisan musculus musculus itu ada fascia extraperitonealis yang mana tadi merupakan jaringan lemak. Dan di paling dalam sama yaitu adalah peritoneum parietale. Nah, selanjutnya sistem otot pada eh, abdomen. Jadi terbagi menjadi dua, ada yang flat muscles dan juga vertical muscles. Untuk yang flat muscles itu ada musculus obliquus externus. Jadi untuk yang musculus obliquus externus nantinya dia akan membentuk ligamentum inguinale dextra et sinistra. Kemudian ada musculus obliquus internus dan juga musculus transversus. Nah, untuk yang vertical muscles-nya itu ada musculus rectus abdominis yang nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian atau segmen oleh intersection tendinae. Yang pertama adalah yang setinggi dengan processus siphoideus, yang setinggi dengan musculus mohon maaf yang setinggi dengan umbilicus dan juga yang setinggi di antara keduanya, di bawah processus siphoideus dan juga di atas dari umbilicus. Nah, selanjutnya adalah musculus pyramidalis, yang mana musculus pyramidalis ini dia tidak ditemui pada semua manusia. Ada sekitar 20% manusia atau orang yang tidak memiliki musculus eh, pyramidalis. Bentuknya triangular dan juga sangat kecil. Dengan musculus rectus abdominis tentu dia akan eh, terdapat di dalam vagina musculi recti abdominis sebagai pelapisnya. Kemudian organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Nah, untuk organ retro dan juga intraperitoneal ini, dia adalah organ-organ yang dibungkus oleh peritoneum. Jadi untuk yang intraperitoneal itu adalah organ-organ yang eh, terbungkus secara keseluruhan atau tertutupi secara keseluruhan, sementara untuk yang retroperitoneal itu adalah organ-organ yang hanya sebagian saja tertutupinya. Yang pertama, untuk yang intraperitoneal organ, ada gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix perimiformis, kolon transversum, kolon sigmoidea, dan juga cauda pankreas, serta lien dan juga hepar. Nah, sementara untuk yang retroperitoneal, itu yang pertama adalah suprarenal gland, kemudian ada aorta, duodenum, selain dari pars superior, kemudian adalah pankreas, tapi bukan yang kaudanya, ureter, kolon ascendens et descendens, ginjal, esophagus, dan juga rektum. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada soal yang kedua. Soal yang kedua, Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng. Rama langsung sakit perut. Eh, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut sehingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Nah, jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Oke, gaster. Gaster itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama paling atas ini adalah fundus gastricum. Kemudian di sini adalah pars cardiaca. Lalu yang paling besar ini adalah badan dari gaster, yaitu corpus gastricum. Dan di paling bawah ini adalah pars pylorica, antrum dan juga canalis pyloricum. Nah, gaster ini punya dinding, di mana dindingnya itu
terdiri dari eh, 4 lapis susunan dari luar ke dalam. Yang pertama adalah tunika serosa, kemudian ada tunika muscularis, tunika submukosa, dan juga yang paling dalam itu adalah tunika mukosa yang paling tahan terhadap pH rendah daripada asam lambung. Oke, selanjutnya eh, di bagian luar gaster itu menempel omentum-omentum. Omentum sendiri itu merupakan lipatan-lipatan dari jaringan peritoneum. Nah, omentum ada dua. Yang pertama adalah omentum maius dan juga omentum minus. Untuk yang omentum maius, yang ini, itu terdiri dari ligamentum hepatoduodenale, yang mana nanti akan berisi vena porta hepatis, lalu ada arteri hepatica propria, ductus choledocus, dan juga plexus hepaticus. Sementara untuk yang omentum maius yang ada di sini terdiri dari ligamentum gastrocolica, gastriprenica, gastrolienale, dan juga ligamentum splenorenale. Nah, selanjutnya ini adalah vaskularisasi dari gaster. Yang pertama ada untuk arterinya, arteri gastrica sinistra dari truncus coeliacus, kemudian arteri gastrica dextra dari arteri hepatica communis, gastrica brevis dari arteri lienalis pada hilum lienale, lalu arteri gastro-omentales sinistra dari arteri lienalis pada hilum lienale, ada arteri gastro-omentales dextra dari arteria gastroduodenalis yang merupakan percabangan dari arteri hepatica communis. Lalu ada arteri gastrica posterior dari arteri lienalis tapi tidak selalu ditemukan. Dan untuk venanya ada vena gastrica dextra et sinistra muara kepada vena porta hepatis, lalu vena gastrica brevis dan gastromentalis sinistra muaranya kepada vena lienalis dan juga gastromentalis dextra muaranya ke dalam vena mesenterica superior. Nah, selanjutnya pada gaster itu ada suatu bangunan atau struktur yang merupakan katup otot. Letaknya ada di persimpangan antara lambung dan juga usus halus atau duodenum yang disebut sebagai sphincter pylorus. Dia merupakan sebuah katup yang berfungsi untuk mengatur pengosongan dan juga pengeluaran kimus secara bertahap dari gaster menuju ke duodenum. Selanjutnya kita lanjut kepada soal yang ketiga. Raka, seorang siswa kelas 11 merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kekaram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya semakin bertambah hebat. Jelaskanlah letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran, beserta nama, garis, dan juga titik pengukurannya. Nah, appendix. Jadi untuk appendix, dia punya 5 letak. Yang pertama adalah appendix retrocaecal, letaknya ada di belakang caecum, merupakan bentuk yang paling umum. Kemudian ada appendix postilealis, letaknya lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan juga mesenterium. Lalu ada appendix pelvicum mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Lalu ada appendix preilealis, letaknya lebih mengarah ke kiri di depan ileum dan juga mesenterium. Jadi kalau pos ilealis ini dia letaknya di belakang ileum mesenterium. Kalau yang preilealis dia letaknya adalah di depan dari ileum dan juga mesenterium. Dan yang terakhir adalah appendix subcaecalis. Terletak descendens ke caudal. Nah, untuk eh, cara-cara pengukuran appendix
Yang pertama adalah menggunakan garis monopikter, di mana cara pengukurannya yaitu dengan mengukur dari sias dekstra ke umbilikus. Lalu diambil pangkal appendix itu terletak pada sepertiga lateral dari garis monopikter yang mana disebut sebagai atau dikenal sebagai titik McBurney. Selanjutnya adalah garis lans. Garis lans ini diukur dari sias dekstra sampai sias sinestra. Dan ujung appendix itu diambil letaknya pada seperenam dari lateral dekstra. Nah, mungkin itu saja video saya pada kali ini. Saya mau ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian materi pada video ini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.